BPS mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua mencapai 5,12%. Namun, apakah pertumbuhan ini benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh atau hanya sebagian kelompok masyarakat saja yang merasakannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalila Afifia Zura. Dan saya, Naysila Putra Nasution. Kami dari SMA Negeri 2 Medan. Kami merupakan siswi yang tertarik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Dikarenakan banyak beredar video maupun berita yang membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia, dibanjiri komentar ketidakpercayaan masyarakat terhadap angka pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Jadi hal inilah yang mendorong kami mengangkat judul penelitian Analisis Ketimpangan Antara Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Studi kasus SMA Negeri 2 Medan. SMA Negeri 2 Medan yang didirikan pada tahun 1970 di Jalan Karangsari nomor 435 Medan, Polonia. Sekolah ini mencerminkan keadaan ekonomi Indonesia secara mikro. Walaupun berada di lokasi yang strategis di kota Medan yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Tetapi, sekolah ini tetap menghadapi ketimpangan ekonomi. Dari berbagai siswa memiliki latar belakang yang berbeda. Kondisi ini sejalan dengan paradoks ekonomi nasional di mana Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi stabil rata-rata 5% selama 7 tahun terakhir. Sehingga SMA Negeri 2 Medan menjadi representasi nyata dari ketimpangan ekonomi nasional yang mempengaruhi dunia pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama, apakah pertumbuhan ekonomi nasional itu berdampak signifikan pada keadaan ekonomi keluarga siswa di SMA Negeri 2 Medan? Dan yang kedua, apa penyebab yang membuat beberapa keluarga siswa tidak merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi? Dan yang ketiga adalah bagaimana persepsi siswa terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi di lingkungan mereka. Tujuan penelitian dari judul kami yang pertama adalah untuk mengetahui dampak pertumbuhan terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa SMA Negeri 2 Medan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui apa saja sih faktor yang mempengaruhi sebagian siswa tidak merasakan dampak pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, untuk menganalisis dan mengetahui persepsi siswa terhadap ketimpangan ekonomi di lingkungan sekitar siswa. Lalu, metodologi penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif untuk mendalami tentang persepsi dan juga pengalaman siswa SMA Negeri 2 Medan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan realita kehidupan ekonomi di sekitar mereka melalui penyebaran kuesioner tertutup dan juga terbuka kepada siswa-siswi kelas 11. Adapun hasil dan pembahasan dari metode penelitian kami, dari hasil survei menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi siswa-siswa SMA Negeri 2 Medan di kelas 11. Meskipun begitu, kenyataannya tidak semua keluarga siswa merasakan dampak tersebut. Lalu, para siswa juga menyadari bahwa jenis pekerjaan orang tua itu juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Sebagian besar pelajar juga melihat dan juga menyadari bahwa hanya kalangan tertentu yang benar-benar meraih manfaat dari perkembangan ekonomi. Mereka melihat adanya perbedaan ekonomi yang nyata di sekeliling mereka, seperti variasi dalam jumlah uang saku, jenis barang yang digunakan, dan juga fasilitas yang dimiliki di antara para siswa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.